hari ini kita akan sekolah minggu online dan ditemani oleh Mbak Teta, Mas Ova, dan juga Mas Indra. Untuk memulai ibadah pagi hari ini, adik-adik ayo mari bangkit dan kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat, kasih karunia yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Bantulah kami agar kami bisa mendengarkan dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Yesus Tuhan kami, amin. Adik-adik, untuk mengawali firman pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dulu ya, menyanyikan Baca Kitab Suci. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan saya, Mas Thomas. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajarkan tentang firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Nah, maka sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami akan membahas akan firman-Mu. Kiranya Bapa sertai kami, bimbing kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Kau firmankan di pagi hari ini. Bapa, sertai kami, bimbinglah kami di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita belajar akan firman Tuhan dari Yohanes 2
ayat 13 sampai 22 dengan tema jangan kotori rumah Tuhan. Mari kita baca Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, sebelum kita membahas, kita lihat filmnya terlebih dahulu ya. Mari kita lihat. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah, tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan. Tuhan Yesus berkata, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, setelah kita melihat film tadi, kenapa Tuhan Yesus marah? Karena di situ rumah Tuhan buat berjual beli dan penukaran uang itu tidak boleh ya, adik-adik. Maka bait Allah itu seharusnya menjadi tempat yang bersih,
tetapi telah dikotori oleh para pedagang dan penukar uang. Dan Tuhan tidak hanya ingin membersihkan halaman bait Allah, tetapi juga membersihkannya dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, seperti pikiran mencari untung sendiri, merampas hak orang lain, itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberi contoh agar kebersihan tetap terjaga di bait Allah. Kebersihan di sini tidak hanya kebersihan secara fisik saja, tetapi kebersihan juga dari hati, niat, pikiran, sikap, serta tutur kata yang baik. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik dan berbicara yang baik-baik, tidak boleh berbicara yang jelek. Kita saat ini juga demikian, ketika pergi ke gereja atau ketika kita mau beribadah, kita juga harus menjaga kebersihan gereja. Jadi jangan sampai nanti kita ke gereja buang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Di tempat ibadah itu menjadi bersih agar Tuhan menyukainya. Pikiran kita juga harus bersih, tutur kata dan sikap kita juga harus baik kepada teman-teman kita. Nah, mungkin seperti itu yang telah kita bahas, kita pelajari dari firman Tuhan ini. Ya, oke, kita cukup sampai sekian dulu. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Kiranya Bapa sertai kami sehingga kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami, sertai kami ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang Engkau firmankan kepada kami, untuk selalu berbuat baik, menjaga kebersihan, tutur kata yang baik, dan yang lain sebagainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sudah selesai mendengarkan firman. Gimana ceritanya hari ini? Seru nggih? Nah, sekarang kita akan memulai persembahan. Untuk nanti persembahannya bisa dititipkan ke orang tua, nanti biar orang tua bisa menitipkan ke kakak layarnya. Nah, sebelum kita persembahan, kita akan memulai pujian persembahan dengan persembahan kami ini. Bangsa dan negara kami, bantulah kami agar kami dapat melewati hal ini dengan baik, untuknya dalam pandemi corona ini. Bantu kami agar kami bisa melewatinya dan mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dari studi kami. Berkatilah kedua orang tua kami agar senantiasa sehat, selalu diberikan kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan, serta berkatilah dalam studi kami
walaupun kami melewati studi dengan daring. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan ini. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya mampu dan berkenan untuk memuliakan nama-Mu di surga. Marilah kita doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, dibantu berdiri dulu yuk. Nah, setelah berdiri, letakkan tangan di dada. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita terima berkat ya. Ya, mari adik-adik kita menerima berkat dari Tuhan. Kita berdiri dulu. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, marilah kita untuk menyanyikan lagu terakhir. Hati-hati gunakan tanganmu.